Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman PHP. Mengenai pengantar PHP, PHP sendiri bukanlah sebuah singkatan dari pemberi harapan palsu, tetapi di sini PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman di mana singkatan dari Hypertext Preprocessor. Nah, PHP sendiri ini apa sebetulnya? PHP sendiri merupakan sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML, dan sebagian besar sintaknya itu mirip dengan bahasa C, Java, ataupun Perl. Tentu ditambahkan dengan beberapa fungsi PHP yang spesifik. Nah, tujuan dari PHP ini sendiri apa? Untuk memungkinkan perancang web atau developer web developer itu akan menuliskan halaman web dinamik dengan cepat, karena PHP di sini dia berjalan di sisi server. Sekarang apa yang dapat dilakukan oleh PHP? PHP sendiri can generate dynamic page content, jadi dapat mengenerate setiap isi dari halaman web secara dinamis. Kemudian can create, open, read, write, delete, and close file on the server. Ketika program ini berjalan di server, dia dapat melakukan create, open, read, write, delete, and close sebuah file. Kemudian can collect from data, dapat mengumpulkan setiap data-data, bentuk-bentuk data, entah itu data password, entah itu data yang bersifat integer, float, dan lain sebagainya. Kemudian can send and receive cookies, dapat mengirim dan menerima cookies, ya, yang kemudian biasanya disimpan di dalam browser. Can add, delete, modify data in your database, dapat menambah, delete, modify, memodifikasi data dalam database kita. Nah, nanti pada bagian ini kita akan pelajari yang disebut dengan CRUD, CRUD, umum dipakai. Kemudian can be used to control user access, dapat digunakan untuk mengontrol akses seorang user. Kemudian dapat mengencrypt data. Nah, kemudian di sini dengan PHP you are not limited to output HTML, jadi tidak dibatasi output dari HTML-nya, tidak dibatasi, entah itu berupa PDF file, image, flash movie, dan lain sebagainya. Itu apa yang dapat dilakukan oleh PHP. Lalu, why PHP? Kenapa harus PHP? Karena pertama, PHP runs on various platform, berjalan pada platform yang bebas, beragam, bisa Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya. Kemudian PHP ini kompatibel dengan hampir keseluruhan server. Yang umum dipakai di sini Apache, IIS, dan lain sebagainya, server web, ya. Ini server web. PHP support a wide range of database. Kemudian PHP ini adalah free, dapat Anda download di php.net. Nah, dan mudah, tentu di sini PHP itu mudah untuk dipelajari dan berjalan secara efektif pada server side. Itu kenapa harus kita memilih PHP.
Sekarang apa hubungan PHP dan HTML? Nah, halaman web ya biasanya disusun dari kode-kode HTML yang disimpan dalam file berekstensi bintang.html, di mana bintang ini merujuk kepada nama file. Umumnya ya, halaman web itu disimpan dalam file berekstensi HTML. Nah, kemudian file HTML ini dikirimkan oleh server atau file ke browser, kemudian browser menerjemahkan kode-kode tersebut sehingga menghasilkan suatu tampilan yang indah. Nih. Lain halnya dengan PHP. Itu tadi yang HTML ya. Sekarang lain halnya dengan pemrograman PHP, program PHP. Program ini harus diterjemahkan oleh web server sehingga menghasilkan kode HTML yang dikirim ke browser agar dapat ditampilkan. Jadi proses PHP ini berada di server side, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa HTML, JavaScript, kemudian CSS itu hanya berproses di browser saja. Kecuali kalau PHP, kemudian bahasa C, Python, Perl, Java, dan lain sebagainya, ketika kita ingin memprogram sebuah aplikasi web dengan bahasa tersebut itu akan berproses di sisi server. Jadi program ini dapat berdiri sendiri ataupun disisipkan di antara kode-kode HTML, sehingga dapat langsung ditampilkan bersama dengan kode HTML. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menyisipkan PHP ke dalam HTML. Tuh. Jadi PHP ini diterjemahkan oleh web server dan dia dapat berdiri sendiri ataupun disisipkan di antara kode-kode HTML. Itu hubungan antara PHP dan HTML. Jadi PHP, sintak dari PHP ya, sintak PHP script can be placed anywhere in the document. Jadi script PHP ini dapat diletakkan dimanapun di dalam dokumen. Jadi script dari PHP ini diawali dengan tanda seperti ini: buka kurung lancip tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya tutup kurung lancip, atau seperti ini ya. Nah, jadi ada dua, script atau sintak PHP di sini atau seperti ini. Jadi kemudian ekstensi defaultnya, file default, ekstensi dari file defaultnya untuk PHP itu adalah .php. Jadi file PHP ini secara normal itu berisi tag-tag HTML dan beberapa kode script PHP ya. And some PHP scripting code. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana sih sebetulnya penulisan PHP di sini. Nah, di sini PHP, sintak PHP ya. Jadi ada buka, ada tutup, atau dituliskan semacam ini. Tapi lebih efektif kita menuliskan secara umum adalah seperti ini. Kenapa? Karena biasanya pengguna kode yang menggunakan seperti ini, sintak seperti ini, itu terkadang tidak bisa dijalankan dalam server tertentu. Maka kita pakai yang umum seperti ini: buka lancip tanda tanya PHP, terus sini adalah isi dari program PHP, baru ditutup dengan tanda tanya kurung PHP. Itu sintak dari PHP. Comment in PHP.
komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dibaca atau dieksekusi sebagai bagian dari program. Tujuannya hanya untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode tersebut. Karena di sini komentar ini dapat digunakan untuk membiarkan orang lain mengerti apa yang Anda lakukan, mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan. Ya, karena kebanyakan kalau kita sudah memprogram, terus kita membuka program kita kembali, kita akan lupa ini sebetulnya fungsi baris kode ini untuk apa sih sebetulnya. Terkadang kita dilupakan di sana. PHP mendukung beberapa cara berkomentar di sini ya. Jadi komentar, kalau dia this is a single line comment, kalau dia komentarnya itu satu baris saja, kita cukup memberikan garis miring di awal komen tersebut atau tanda pagar seperti ini. Ini kalau dia satu line komen. Tetapi kalau dia multiple line seperti ini, maka dia menggunakan garis miring bintang dan ditutup bintang garis miring. Tuh. Untuk komentar in PHP. Contohnya di sini kan, di sini adalah sintak yang akan diproses. Kemudian di sini tulisan ini tidak ikut diproses karena di sini ada tanda miring, garis miring 2. Itu komentar. Jadi setiap komentar dia tidak akan diproses oleh PHP, oleh server. Nah, PHP case sensitive artinya apa? PHP di sini dia memiliki sifat case sensitive. Jadi di dalam PHP semua keyword, ya, semua keyword, if, else, while, echo, dan lain sebagainya, class, function, and user definite function, itu not case sensitive. In the example below, kita contoh yang di bawah ini. Hanya satu statement yang ditampilkan nilainya dari color variable. Jadi antara case sensitive ini color dengan tulisan kecil semua, dengan color yang lebih besar dengan tulisan besar ini, dia akan memiliki makna yang berbeda. Different variable. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan color ini diartikan untuk kesemuanya. Jadi sifatnya harus berbeda di sini case sensitive. Kalau dia menggunakan color seperti ini, besar semua, atau nah ini udah dimaknai variabel yang berbeda. Biasanya case sensitive ini dia sifatnya ada untuk variabel. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan file PHP? Nah, menyimpan file PHP, kita ambil contoh di sini ya. Menyimpan file PHP cukup mudah. Di sini saya membuat file baru, new file, ya, new file di sini. Kita simpan dengan nama halaman awal. Nah, di sini save as type itu kita menggunakan PHP. Save. Oke. Nah, ini cukup. Walaupun ya, jadi kode PHP ini disisipkan dalam HTML pada suatu file yang menggunakan web server. Jadi untuk menjalankannya, maka file tersebut harus disimpan dalam ekstensi
.php ya, ini kan ekstensi .php. Tidak bisa kita menyimpannya ketika kita ingin membuat sebuah program PHP, tidak bisa kita menyimpannya dalam bentuk HTML. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah program di mana menyisipkan HTML di dalam PHP. Ya. Saya punya HTML. Head, kemudian body, ya. Nah, di sini saya akan menyisipkan PHP-nya. Nah, kita awali dengan penulisan PHP seperti ini. Nah, kita tutup dengan penulisan semacam ini. Nah, ini kalau kita jalankan, tentu kita harus mengaktifkan terlebih dahulu PHP-nya. Apa ajanya? Nah, ini kita aktifkan XAMPP-nya, start, MySQL, stop. Kita aktifkan, barulah nanti di sini akan muncul latihan PHP halaman, kita panggil nama file tadi, file PHP. Nah, maka akan dimunculkan Halo Robotik Nusantara. Oke ya. Nah, ini. Nah, penulisan ini akan sama kalau tidak ditampilkan atau tidak disisipkan di dalam kode HTML. Misalkan saya hapus kode HTML-nya, maka yang terjadi adalah kita juga akan menampilkan halaman robotika semacam ini, Halo Robot. Nah, seperti itu. Jadi sama aja. Jika kita perhatikan ada scripting tadi, ya, scripting di sini, ya. Scripting 1 sampai 7 ini merupakan sebuah tag HTML, begitu juga dengan 13 sampai 14 itu merupakan tag HTML. Nah, dan ini adalah file kode program PHP. Jadi seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa PHP juga dapat berjalan meskipun tanpa HTML. Ya. Karena sifatnya di sini fleksibel. Tanpa HTML artinya ini kalau dihapus seperti yang kita contohkan tadi ya. Kalau kita hapus, maka dia fleksibel, tetap dapat menampilkan Halo Robotik Nusantara. Oke. Oke. Nah, sekarang semikolon. Nah, ini yang sebetulnya banyak orang melupakan akan hal ini. Terkadang kita ketika debugging, melakukan debug ke program PHP, hal semacam ini, semikolon titik koma seperti ini, akan lupa. Ya. Jadi tanda semikolon ini merupakan tadi ya, tanda semikolon ini merupakan penanda akhir dari statement PHP dan harus dipenuhi dan harus ada. Jadi kalau semikolon ini tidak ada,
maka server tidak akan memproses sintak PHP. Kita ambil contoh. Tadi ya. Kita ambil contoh, misalkan dari halaman awal tadi, PHP. Nah, di sini harus ada tanda semikolon. Jika ini tidak ada tanda semikolon, kita hapus. Maka yang terjadi di sini adalah seharusnya di sini yang terjadi adalah error, parse error. Kita load ulang. Latihan HTML. Di sini seharusnya yang terjadi adalah error. Kita kopikan dulu. Seharusnya di sini akan terjadi error ketika tidak ada semikolon. Ini sepertinya ada kesalahan atau terjadi ada cookies cuki yang tersimpan di dalam browser, sehingga apapun yang ditampilkan di sini dia akan, yang diketikkan di sini dia akan menampilkan juga. Ini seharusnya yang terjadi akan terjadi error, parse error, parsing error. Oke, kita lanjutkan. Pindah spasi. Pindah spasi seperti ini, kita tidak bisa menuliskannya dengan semacam ini. Nah, semacam ini ataupun dengan cara seperti ini. Yang perlu dilakukan di sini adalah menambahkan BR, tag HTML di dalamnya. Ini sudah spasi. Tuh. Jadi itu tadi cara pindah spasi, semikolon yang perlu diperhatikan, dan cara menyimpan file PHP. Untuk selanjutnya adalah variabel. Variabel di sini merupakan tempat menyimpan sebuah nilai yang akan digunakan untuk operasi proses selanjutnya. Misalkan dalam PHP kita akan menyimpan suatu nilai ya, berupa angka misalkan, atau karakter atau string dalam sebuah variabel. Jadi caranya dengan membuat nama variabel terlebih dahulu, kemudian diberikan suatu assignment pada nilai yang diinginkan. Jadi di PHP variabel dimulai dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Cara mendeklarasikan variabel di dalam PHP. Ada $, diikuti dengan nama variabel. Setelah dieksekusi pernyataan di atas, variabel, misalkan variabel $txt akan menyimpan nilai
hello world. Misalkan di sini saya mempunyai variabel $txt, maka dia akan menyimpan hello world. Jadi variabel X akan menyimpan nilai 5 misalkan, dan variabel Y akan memegang nilai 10,5. Jadi ketika kita, sebagai catatan di sini, ketika kita akan menetapkan nilai teks ke variabel, kita harus memberikan tanda kutip di sekitar nilai. Jadi di sini yang perlu diperhatikan juga bahwa tidak seperti pemrograman lain, jadi PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Jadi kita langsung saja dibuat saat pertama kali menetapkan nilai untuk variabel tersebut. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif, usia, nama mobil, total volume. Jadi aturan untuk variabel PHP ini, variabel dimulai dengan tanda dolar seperti yang dijelaskan tadi ya, diikuti dengan nama variabel. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka. Nama variabel hanya dapat berisi karakter alfanumerik dan garis bawah, A sampai Z, 0 sampai 9, dan garis bawah. Nama variabel peka huruf besar atau kecil, atau case sensitif sifatnya ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan huruf kecil semua dan huruf besar semua, maka variabel tersebut dianggap dua variabel yang berbeda. Kita ambil contoh di sini. Ini ada scripting hello world. Nah, di sini adalah variabel. Saya membuat dolar hello, variabelnya hello, di mana variabel ini berisi Halo Robotik Nusantara. Kemudian, jadi variabel tadi sesuai dengan fungsinya, dia akan menyimpan isi dari apa yang kita inginkan ya. Kemudian di sini dolar, saya mempunyai variabel dolar satu bilangan sama dengan bilangan ini berisi, jadi variabel ini berisi 27. Kemudian dolar bilangan model lain sama dengan 1988. Oke ya. Jadi di sini contoh variabel penulisannya. Ketika kita bersifat string, ya, kita harus beri tanda kutip di atasnya. Kalau dia angka, cukup kita tuliskan angkanya saja. Yang tidak boleh dituliskan di dalam variabel, cara membuat variabel yang salah dan benar. Nah, di sini kita ambil contoh. Variabel contoh, dolar contoh. Nah, ini yang salah, tanpa ada tanda dolar. Kemudian ada variabel. Nah, ini kalau kita membuat variabel, nama seperti ini akan dikoreksi. Namanya salah. Variabelnya ada tanda seru. Ini tidak akan terbaca oleh program. Tidak akan dianggap oleh variabel. Variabel yang benar dapat diawali dengan garis bawah. Terus kemudian katanya, nama variabel. Tidak boleh di sini strip. Tidak boleh diawali dengan angka. Tapi seperti ini. Singkatan baru singkatan huruf baru angka. Contoh variabel yang salah, dia tidak boleh memisahkan dua kata dengan strip. Tetapi yang benar dia menggunakan pemisah garis bawah. Dan juga tidak boleh, yang salah di sini, menggunakan spasi. Nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Nah, itu tadi contoh variabel. Sekarang di dalam PHP itu ada echo and print statement. Statement echo and print.
Jadi, in PHP, there are two basic ways to get output, echo and print. Jadi, di dalam PHP ini terdapat dua cara dasar untuk mencetak atau mendapatkan output, untuk menampilkan output, yaitu dengan cara echo dan print. Jadi, echo dan print ini kurang lebih sama fungsinya. Jadi, keduanya ini digunakan untuk menampilkan data pada layar. Ya. Perbedaannya kecil di sini. Ya, perbedaannya, echo tidak memiliki nilai balik, sedangkan print memiliki nilai balik 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat mengambil banyak parameter, meskipun penggunaannya seperti itu jarang terjadi, sementara print dapat mengambil satu argumen. Echo sedikit lebih cepat daripada print, karena dia print ini memiliki nilai balik 1. Kita ambil contoh nanti ya. Nah, ini kita contohkan PHP echo dan print. Kita contohkan sekarang print, kita beri br print nilai yang sama, halo robotik Nusantara. Oke, kita simpan, kita panggil terlebih dahulu di sini, PHP halaman awal. Hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Antara penulisan echo dan print. Nah, sekarang kita akan kombinasikan ini dengan penulisan variabel. Misalkan saya punya variabel hello dengan isinya adalah hello robotik Nusantara. Kemudian ada variabel nomor 1 misalkan. Lalu ada variabel bilangan 2020. Oke, kita akan echo variabel tersebut. Echo, kita ketik saja langsung nama variabelnya halo. Jangan lupa di sini kasih semikolon, kemudian echo $nomor semikolon, echo $bilangan semikolon. Oke, sekarang kita bandingkan dengan print halo semikolon print $nomor semikolon print $bilangan semikolon. Kita simpan. Kita akan coba menjalankannya. Sini ada BR biar nampak.
ini ada kesalahan, parse error on line 6. Oh, ini kesalahan di dalam BR-nya ya. Expected. Kita penulisan BR ini harus menggunakan kutip petik. Karena filenya adalah file tag HTML. Masih salah nih. Penulisannya nah ini echo dan print sama, hasil yang ditampilkan adalah sama. Jadi penulisannya tadi, ketika kita menggabungkan dengan file PHP ini dengan HTML, maka yang dilakukan adalah digunakannya tanda titik, kemudian BR ini di dalam tanda petik. Tuh. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan echo dan print. Kemudian tipe-tipe data di dalam PHP, variable can store data in different type and different data type can do different thing. Ya, jadi tipe-tipe data yang bisa disimpan di dalam variabel ini ada string, integer, string berarti huruf-huruf seperti ini, integer bilangan bulat, float bilangan bertanda atau floating itu bilangan koma ya, memiliki koma di belakang nilai aslinya, kemudian boolean, array, object, null, resource. Tipe-tipe data yang bisa diproses di dalam variabel PHP. Nah, di sini string misalkan, berarti dia berisi nama, huruf-huruf yang penulisannya semacam ini, cara menulisnya. Ya, echo, ya. Echo dolar dari X berarti nanti akan menampilkan hello world BR, ya. Kemudian echo dolar dari Y dia akan menampilkan hello world. Integer, kalau integer berarti angka bilangan bulat. Nah, ini menggunakan vardam. Tadi kita mendapatkan sebuah data, kita menggunakan echo dan print. Sekarang ada juga vardam di sini. Ini contoh vardam ini kalau kita jalankan, maka dia akan semacam ini hasilnya. Misalkan di sini saya punya vardam
var_dam dari variabel bilangan ya, misalkan variabel bilangan, kita langsungkan saja. Yang muncul ketika kita menampilkan sebuah var_dam, maka yang ditampilkan di sini adalah jenis dari isi variabel tersebut. Ya, di sini lengkap. Kalau kita gunakan var_dam, di sini jenisnya adalah variabel tersebut adalah integer. Isinya apa? 2020. Tuh, untuk var_dam. Nah, kita coba ulang. var_dam dari halo, misalkan. Halo. var_dam dari halo. Nah, string. Halo Robotika Nusantara, Robotik Nusantara. Berupa string, jumlahnya ada 23 string huruf, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada 23 huruf, termasuk spasi ini akan dihitung juga. Tuh. Itu bedanya var_dam, hello, echo, print. Oke ya. Tipe-tipe data. Ada float. Float berarti di sini 10, ada komanya. Ada boolean. Boolean di sini true false ya. Kita bisa ambil contohnya true false di sini, misalkan saya punya di sini boolean x ya, tadi variabel x. Saya punya variabel x di mana nilainya adalah true. Ya. Maka kalau saya var_dam, kita print dulu echo dari x, atau kita print dari x. Kemudian var_dam dari $x, kita simpan. Dia akan menampilkan true or false ya, dimana true, kalau dia variabelnya x ini adalah true, dia akan bernilai 1 ya. Untuk contohnya br ya, di sini contoh br. Oke, supaya nampak. Nah, di sini ini adalah variabel x tadi. Nah, di sini variabel boolean. Oh, booleannya isi dari x tadi. Kalau kita var_dam, maka isinya adalah berupa isi dari variabel x tadi adalah boolean dan nilainya true. Kalau true berarti kalau kita echo ataupun print, dia akan memunculkan nilai 1 ya. False dia akan memunculkan kosong karena false. Oke. Boolean, kemudian array, kemudian aja objek ya. Array objek. Nah, kita ambil contoh misalkan cars. Kalau dia cars, variabel punya cars, di mana cars itu ada array, kita dapat menuliskannya cars sama dengan array dari nilai mobil
misalkan di sini koma Volvo, koma Toyota. Nah, oke ya, variabel ini kita vardam dari nilai tersebut. Vardam dari cars. Unexpected echo online 8. Kita nonaktifkan dulu untuk yang echo-nya. Print juga demikian, karena tidak saya tambahkan di dalamnya variabelnya. Vardam string, ada kesalahan ini. Kurang tanda semikolon. Nah, itu yang menyebabkan kesalahan biasanya. Nah, di sini untuk menampilkan array, ya, array. Jadi ada 3 array: mobil, Volvo, Toyota. Ada 3 array, di mana array yang ke-0 itu berupa string, terdiri dari 5 karakter. Kemudian array yang ke-1 itu string juga, berisi dari 5 karakter, Volvo. Array yang kedua itu string, berisi 6 karakter dengan nama Toyota. Nah, itu array, pemahaman tentang array. Ada lagi objek. Objek nanti kita pelajari di dalam fungsi. Nah, itu tadi. Terima kasih untuk dasar-dasar pemrograman dari PHP. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya dengan bahasan operator, statement, dan kontrol. Sekian video kali ini. Selamat belajar dan salam Nusantara.